Itu Wang Ge, tenang saja. Rencana penjualan malam ini aku janji. Malam ini batas akhir. Kalau tak selesai, gajimu hilang. Ya baik Wang Ge, itu. Nah. Halo. Kapan bisa beli rumah? Lihat jam berapa sekarang. Uang. Demi uang, nyawa kau tak peduli, iya kan? Kau minggir sana. Hidup itu penting apanya? Seumur hidupku aku takut miskin. Kalau aku tak bisa cari uang, hidup lebih sakit daripada mati. Lin Fan, jangan nakutin aku. Aku tak boleh utak-atik komputermu. Aku tak boleh bertengkar denganmu. Lin Fan. Baru sadar saat mau mati. Nyawa lebih berharga dari uang. Di kehidupan berikutnya tak akan lagi jadi sapi, kuda. Host terdeteksi, nilai pekerja kantoran keras sudah meledak. Sistem orang malas terikat. Sistem ini hanya membantu host lepas dari kehidupan pekerja keras. Setiap kali host, perilaku bermalas-malasan dan hidup santai akan dapat emas ikan asin. Bisa ditukar di mall sistem untuk mendapatkan banyak hadiah. Selain itu, setiap terkumpul 1 juta emas ikan asin, bisa klik penarikan tunai. Aku tak mati. Malah dapat sistem. Malas-malas dapat uang. Tapi cara penarikan ini kok makin mirip janji kosong. Kau bikin aku kaget. Aku nggak mau uang. Yang penting kau hidup. Sudah, sayang, tenang saja. Aku nanti pasti bakal lebih jaga kesehatan. Aku sumpah. Tuhan aja nggak tega, biar aku bermalas-malasan. Ngapain gue kerja keras lagi? Hei, lambat banget sih kerjaan kok belum kelar? Masih kerja. Ngapain gue kerja? Proyek 30.000, kau kasih gue cuma 3.000. Nanti cari orang lain aja, cari siapa terserah, pokoknya gue berhenti. Mendeteksi inang telah berperilaku malas. Emas ikan hasil 50.00. Wah, langsung nambah 50.000. Kalau gini caranya, nanti bukannya gue bisa dapat uang sambil rebahan? Ngapain ketawa-ketawa? Lin Fan, kau baik-baik saja. Hahaha. Baik. Sayang. Malam ini aku harus tidur dengan nyenyak dan tenang. Aku pergi dulu, mandi dulu. Hadiah jutaan. Selamat datang di Suami Paling Rajin. Acara kami selamat datang semuanya. Acara kali ini dengan bangga kami mengundang 3 peserta. Para penonton di sini punya 1 suara per hari untuk diberikan ke peserta favorit. Minggu depan, peserta dengan suara terbanyak akan menang. Mari lihat VCR peserta. Bagaimana kalian tangani ini? Hal kecil saja lama sekali. Kerja kantoran tulen memang benar. Acara ini sangat nyata, kerja 007 tiap hari masih lembur gratis demi perusahaan. Ini gaji jutaan setahun, jangan bilang tidur larut. Kalau ada yang kasih uang sebanyak ini, saya rela tak tidur. Suami saya eksekutif. Gaji jutaan setahun, tak merokok minum.
Tak ada kebiasaan buruk. Suami seperti ini sangat sulit dicari. Tampaknya suami Nona Zhao sungguh sangat giat. Mari kita saksikan VCR peserta kedua. Bangun lebih pagi dari ayam, tidur lebih larut dari anjing. Kasur dibawa ke toko. Adonan diuleni sampai panas, terlalu keras kerja ya. Saya punya 3 anak laki-laki. Menikahkan mereka, beli rumah semua butuh uang. Harus kerja keras. Inilah kebesaran orang tua demi anak-anak mereka. Meski harus mengorbankan segalanya, tetap berjuang untuk masa depan mereka. Teman-teman, di era raja kerja keras ini, tanpa kompetisi dan perjuangan, tak akan ada hasil. Sebagai pemuda Longguo, tiang penopang keluarga, tak susah tak lelah, hidup jadi hambar, tak berjuang tak berusaha, sama saja sia-sia. Para penonton, hanya dengan berjuang keras, kalian akan dapat hidup yang indah. Kata-katanya bagus. Kalau gitu, saya antar pesanan lagi. Tidakkah kalian merasa hidup seperti ini terlalu melelahkan? Tidakkah kalian merasa hidup seperti ini terlalu melelahkan? Wah, adik. Kamu belum paham. Saat masih muda ini, sedikit susah dan lelah. Cari uang lebih banyak, baru nanti bisa punya hidup yang lebih baik, kan? Punya uang bukan segalanya, tapi tak punya uang sama sekali tak bisa. Sekarang saya rumah yang ditempati, mobil yang dipakai, yang mana bukan hasil usaha saya. Saat muda jual nyawa cari uang. Tua nanti pakai uang beli nyawa. Saya rasa kesehatan lebih penting. Kamu. Wah, Nona Zeng, sangat sayang suaminya ya. Nah, selanjutnya, mari kita lihat suami Nona Zeng, Lin Fan sedang apa. Dini begini, sudah lihat ruang contoh. Sudah kuduga, pasti tidak malas-malasan. Pemuda ini rajin sekali. Tadi malam janji tidak memforsir diri, jaga kesehatan. Nanti malam pulang, kuhukum kamu. Kita semua meski berasal dari industri berbeda, tapi memiliki keyakinan yang sama, yaitu berjuang keras. Tidak usah makan, buang-buang waktu. Aku cor lagi 2 sekop. Tidak bisa. Ternyata aku belum cukup berusaha. Harus antar 100 pesanan. Pemuda ini ngapain sih? Aku tidak paham. Haha, mungkin belum semua tahu. Sebagai seorang sales yang kompeten, ia harus mengutamakan pengalaman klien. Ini dia, sedang merasakan kenyamanan tempat tidur. Bagus ya. Cukup empuk. Gaji 3.500 yuan. Mau menyuruhku kerja mati-matian? Meski tidak di rumah, tetap harus perhatikan kesan seremonial. Sayang istriku, cium. Yang ini aku paham. Mungkin pemuda ini merasa penataan ruang contoh ini terlalu sederhana, ingin menambah nuansa kehidupan sehari-hari. Segala hal di mana-mana selalu memikirkan klien. Ini sales yang baik. Tunggu, dia mau apa? Terdeteksi, perilaku bermalas-malasan inang, emas ikan asin 100.00. Ah, inilah rasanya. Inilah hidup. Asyik. Jadi dia datang ke ruang contoh pagi-pagi, hanya untuk tidur. Saya kira dia rajin. Dia cuma bermalas-malasan kan? Iya, dia memang bermalas-malasan. Ini. Dari awal orang rendahan, masih tidak berusaha. Menurutku,
suamimu seumur hidup begini saja. Saya senang suami saya begini. Di masyarakat ini, kita menanggung rumah, keluarga, hidup. Begitu banyak tekanan yang mencekik. Lelah, berhenti sebentar, tidak apa-apa. Salah. Salah besar. Pemuda tidak berjuang untuk apa muda. Pahitnya pekerjaan, lalu ubah kepahitan jadi motivasi. Pikirkan tanggung jawab keluarga. Pikirkan lagi istri dan anak sendiri, baru benar. Seperti suamimu, usia 20-an berhenti berjuang. Dia sudah gagal. Baik, VCR 3 peserta sudah diputar. Silakan penonton di tempat dan netizen memilih 3 peserta. Tingkat dukungan akan menentukan pemenang hadiah 1 juta. %. Suamimu benar-benar payah. Hadiah jutaan pasti jadi milikku. Mau sukses, gila dulu pikiran sederhana, maju terus sekali berjuang, kaya 3 turunan berkeringat baru tak gagal. Hari ini tidur di lantai, besok jadi bos. Maju terus, jadi bos. Maju terus. Jadi bos. Maju terus. Jadi bos. Bagus. Apa slogan kita? Cari uang. Sangat bagus. Cuma 2 kata, cari uang, dan cari uang mati-matian. Lin Fan mana? Ah, kenapa rapat pagi yang penting ini? Dia tidak hadir? Manajer, saya lihat Lin Fan pagi-pagi pergi ke ruang contoh. Oh hehehe, bagus, bagus. Kita sebagai sales, harus selalu siap siaga. Belajar dari kawan Lin Fan. Aduh. Wah, bos bapak mau lihat rumah? Saya cuma lihat-lihat. Rumahmu bagus nggak? Bos, Bapak datang ke sini, benar-benar tepat tempatnya. Properti kami adalah yang terbaik di Kingdu. Saya antar Bapak lihat ruang contoh. Silakan. Semua kembali kerja. Mari bos, lihat ini, gaya dan tata letak rumah kami. Bagus. Rumahmu bagus. Lumayan. Bos, lihat ke belakang. Bos, silakan ke sini. Sekarang dia tamat. Kalau ketahuan, pasti dipecat. Bos sudah tahu, suamimu. Bisa-bisa dipecat, ya? Ya ampun, zaman sekarang dapat kerja itu susah. Nona, mulai sekarang, kau jangan biarkan suamimu malas-malasan. Hilang ya hilang. Cari kerja gaji 3.500 bukan masalah besar. Akankah Lin Fan kehilangan pekerjaan karena tidur? Mari kita lanjutkan. Astaga. Di kamarmu ini kok ada orang? Di kamarmu ini kok ada orang? Ini tidak mungkin. Ini siang bolong. Kok? Kok benar ada orang? Lin Fan. Keterlaluan kau. Sebagai sales, tak memikirkan komisi, malah bermalas-malasan di sini. Pergi, ambilkan baskom air. Hari ini ku bersihkan otaknya. Siap, manajer. Bapak, jangan marah. Saya segera bangunkan dia, lalu usir dia. Karyawan seperti ini tidak kami tolerir. Bermalas-malasan akan dipecat dari pekerjaan, akan tersingkir oleh masyarakat. Lin Fan ini contoh nyatanya. Para penonton, waspadalah selalu. Benar sekali. Bahkan yang paling dasar jualan saja tak becus. Orang seperti ini, kalau suami saya malu sendiri. Saya cinta dia, orangnya, bukan uangnya. Sulit diajak bicara. Tunggu saja. Ratusan ribu orang menunggu menertawakan suamimu. Bos, minum dulu, tenangkan diri. Manajer. Terdeteksi perilaku paling malas dari Inang. Emas ikan asin bertambah 350.000. Jangan buru-buru. Bukan akting atau skema. Bisa tidur nyenyak sekali. Bukankah rumah ini yang selalu saya cari untuk kesehatan? Bos. Mau urus sendiri. Hehehe. Ayo, hari ini, tolong bos beri pelajaran pada anak ini. Kamu yang perlu cuci otak dulu. Bos, ini. Ku beritahu, saya punya insomnia. Lihat anak muda ini tidur nyenyak. Ini jelas. Rumahnya nyaman sekali. Dengar ya. Bos, ini.
500 ini hadiahku untuknya. Biarkan dia tidur, jangan ada yang ganggu. Ah, ini. Bos, tunggu saya. Masa sih ini juga bisa? Ah, ini keberuntungannya luar biasa. Ini pun berhasil. Nasib buta ketemu hoki. Bertemu klien yang baik hati. Hei, bangga apa? Suamiku cuma sebulan. Setahun suamimu. Benar. Jadi pemuda Longguo, jangan ditiru perilaku Lin Fan ini. Bayangkan di pekerjaan, klien yang menyebalkan, dan uang 500 yuan ekstra tak bisa berbuat apa-apa. Jadi, lihatlah ke depan. Hanya dengan kerja keras masa depan cerah datang. Mari kita lihat kondisi peserta lain. Kerja keras setengah bulan, hasil cuma 10.000. Kapan ini berakhir? Setelah dikurangi biaya, sebulan cuma dapat 6.000. Lelah sekali. Aku jadi agak iri dengan suami Zhengsu. Benar juga. Dapat uang sambil rebahan, tidurnya nyenyak lagi. Pemirsa, tingkat dukungan kita berubah drastis. Dukungan untuk Lin Fan melonjak seperti roket. Saat ini dukungan ketiga peserta seimbang. Ini tak mungkin. Cuma tidur. Kok bisa dapat dukungan setinggi ini? Lin Fan ini jelas generasi yang rusak. Jika pemuda Longguo semua seperti ini, lalu apa masa depannya? Betul. Kali ini dia cuma beruntung. Nanti klien ini batal. Dia pasti akan dipecat manajer. Bos, properti kami terletak di lokasi emas Qingdu. Tata letak berbentuk konstelasi adalah keunikan kami. Setiap penghuni akan pemandangan luas, buka jendela langsung lihat pemandangan. Rumah di sini, tipe yang utama adalah tipe rumah contoh. 160 meter persegi, lantai datar cerah. Ventilasi utara-selatan, pencahayaan cukup. Lihat. Ini baru sales terbaik. Tanah lumpur tak bisa ditopang. Pandai berbicara adalah kemampuan paling dasar seorang sales. Lihat dia. Untuk jual rumah dapat komisi, bisa dibilang habiskan akal. Tapi Lin Fan, sikap kerjanya seperti ini, saya berani jamin, seumur hidup dia tak akan jual satu rumah pun. Bos, rumah di sini adalah tanah Feng Shui bagus, bertetangga dengan dewa tampakan kemewahan. Kalau Bapak berminat harus cepat ambil keputusan. Rumah bagus seperti ini, cari sulit sekali. Bangun tidur, ternyata naik lagi 300.000, 500.000, 500.000. Seumur hidup habiskan tak bisa. Rumah bagus seperti ini cari sulit sekali. Ini kan memperlakukan orang sebagai orang bodoh. Ngomong-ngomong. Ini buat onar juga cuma mau bermalas-malasan. Coba lihat yang dulu. Masih sebelahan sama makam. Aduh, ngitip orang juga nggak boleh keterlaluan banget, ngibulin orang. Terus, di sampingnya ada pemakaman besar. Ini mau siap-siap malam, ngobrolin hidup sama leluhur gitu? Bro, otak lu nggak sakit? Kok bisa jujur sama klien? Sales juara berusaha jual rumah. Dia malah keluar bongkar rahasia. Kalau aku punya rekan kerja kayak gitu, sial banget. Sekarang, berapa banyak orang karena sales nggak bertanggung jawab, kredit beli, properti mangkrak, properti gelembung, tabungan seumur hidup hancur dalam sekejap. Suamiku cuma ngomong jujur. Dia salah apa? Tampaknya cara kerja Lin Fan telah memicu banyak diskusi netizen. Selanjutnya mari kita lihat Zhao Yan, suami Nona Zhao. Dalam pekerjaannya, sebenarnya seperti apa kondisinya? Kerjaan bikin capek mati, terlalu serius. Lihat kan, ini suamiku, berusaha dan agresif.
nggak kayak suamimu, cuma tumpukan sampah. Sungguh gigih ya. Dia cari uang, aku sama sekali nggak iri. Setiap detik hidup dihabiskan untuk berjuang. Inilah panutan pemuda Longguo. Ini baru namanya panutan pemuda Longguo. Cuma sedikit memanipulasi kontraknya. Dari proyek ini, aku bisa kasih perusahaan untung 3 kali lipat. Ternyata gaji 1 juta setahun dari kontrak Yin Yang. Bangsat. Bisa-bisanya main curang di kontrak, ini kan nipu orang. Tampaknya semua tidak setuju. Dengan cara peserta ini cari uang. Mari kita lihat pemilik warung sarapan bagaimana cari uang. Ini baru namanya untung. Dicincang jadi isian, dibungkus jadi bakpao. Siapa yang tahu? Ini daging apa? Orang macam apa ini? Masa pakai daging begini buat bakpao? Pedagang nakal. Pakai daging begini buat makanan, pedagang tak bermoral. Bibi Wang, soal daging limfa ini Anda tahu? Daging limfa ini. Daging limfa ini kan nggak bikin mati. Cuma kelihatan nggak sehat. Ini kan bukan daging tikus mati ya kan? Berlebihan banget. Uang harus didapatkan dengan jujur. Dengan tipu daya dapat uang kotor, hati kalian tenang. Aduh, Aku lihat, kamu lebih baik peduli suamimu. Gagalkan transaksi ini, mungkin langsung dipecat loh. betul. Kalau kerjaan hilang, Apa? Pemakaman besar. Bos-bos jangan dengar omongannya. Tadi waktu kita datang model pasir sudah kita lihat mana ada pemakaman besar. Masih model pasir. Orang waras mana lihat model pasir? Jarak antar gedung di model, semua sudah dimodifikasi, tanaman hias juga dibaguskan. Pernah lihat model mana yang ada kabel listrik tegangan tinggi dan tempat sampah? Anak ini bicara benar. bos pemakaman sudah kami ubah jadi taman hijau, tidak ada masalah. Lihat rumah kita ini, tata letak rasional, ruang fleksibel, pemandangan luas, sekali nikmati pemandangan sungai langsung. Memang tidak salah. Memang ada satu garis, satu parit bau. Lin Fan, Host terdeteksi bermalas-malasan dalam bekerja. Emas ikan asin bertambah 5.000. Wah, ternyata dihitung juga. Sebentar saja setara gaji sebulan saya. Terus bermalas-malasan, terus senang. Ini bukan jual rumah. Ini takut rumahnya laku. Lin Fan bintang penjualan dalam negeri. Kalau saja dulu saat beli rumah bisa ketemu Lin Fan, mana mungkin aku ditipu separah ini. Lihat ekspresi manajer. Sepertinya Lin Fan pasti akan dipecat. Gaji pokok 3.000 aja gak bisa bertahan. Dia benar-benar sampah ya. Menurutku suamiku meskipun caranya tidak terpuji, tapi penghasilannya besar. Zaman sekarang, uang adalah segalanya. Fakta membuktikan, Lin Fan sama sekali tidak layak menjadi sales yang kompeten. Hari ini saya tegaskan, dengan sikap seperti dia, pekerjaan apapun di dunia ini dia pasti gagal. kamu si perusak ini, malas bekerja sudah biasa berani-beraninya memfitnah reputasi properti kami. Dengar ya, kamu sekarang dipecat, cepat pergi dari sini. Dipecat ya dipecat. Kerja gaji 3.500 hah. Banyak di mana-mana. Kamu benar-benar sudah tak tertolong. Bos dia agak kurang waras tadi, cuma ngomong sembarangan. Bapak pertimbangkan lagi. Iya betul, tolong pertimbangkan lagi. Terdeteksi inang telah memperbaiki mental bermalas-malasan. Emas ikan asin bertambah 200.000. Wah. Dapat lagi 200.000. Dapat uang banyak plus gak perlu terima hinaan. Asyik. Aku suka. Mas. Aduh, Mas. Jangan buru-buru pergi dong. Bang udah kubilang segini. Kenapa masih belum sadar? Minggir. Jangan ganggu aku. Aku cari tempat lain buat tidur. Mas. Aku udah lihat banyak proyek properti. Kamu sales. Paling jujur yang pernah kutemu. Bang tanya beberapa hal lagi. Boleh kan? Santai aja. Bang gak bakal nanya gratis. Nih, ambil. Ambil lagi. Kalau uang ini diterima, sistem akan anggap aku lagi kerja keras. Lalu potong emas ikan asinku. Aku mau protes ke siapa? Lin Fan, kamu pikir dulu baik-baik sebelum jawab. Aku bisa beri kelonggaran biar kamu tetap. Diam. Mas. Kulihat ruang contoh ini dibuat lumayan bagus. Ruang contoh emang bagus sih. Tapi itu cuma tampilan penjual. Biar kelihatan luas. Itu, pintunya aja nggak ada. Terus semua furnitur itu pesanan khusus. Ukurannya dikecilin. Lin Fan, diam dong.
Ya. Kan ku bilang kok rasanya aneh. Wah, penuh trik. Iya. Terus, nggak cuma dekorasi aja, masih ada lagi tanaman-tanaman, itu semua dirancang khusus. Tujuannya, ya buat nipu. Orang gemuk pakai kalung emas yang bodoh itu. Wah, nak. Aku tanya lagi. Aku lihat proyek ini banyak yang antre beli. Apartemen ini pasti laris ya? Wah, Bang. Sudah kujelasin begini kok masih mau beli? Kalau benar-benar mau beli, mereka pasti awalnya bilang aduh, Bang unit yang Bang mau sudah dipesan orang kalau sungguh-sungguh mau aku bisa bantu urusin. Ini namanya marketing kelaparan. Sales seperti Lin Fan baru benar-benar menghormati pelanggan, tanpa tipu daya, hanya ketulusan. Sayang sekali. Lin Fan orangnya sangat jujur, mau dipecat. Tamu ungkap rahasia sales, mari kita lanjut tonton. Lin Fan bisakah dia mempertahankan pekerjaannya? Tapi sebelumnya saat aku lihat di marketing gallery banyak yang antre. Apartemen ini pasti laris. Wah, itu juga dipercaya. Sekarang pasar properti lesu. Orang-orang itu semua dibayar 100 sehari, plus makan 3 kali disewa. Wah, Mas. Aku tanya lagi. Nanti yang urus properti pasti cewek-cewek cantik dari marketing, kan? Mana mungkin. Mereka itu dipesan khusus dari sekolah seni 300.000 sehari. Setelah serah terima di dalam sana punya 2 omom gigi lengkap aja sudah hebat banget. Mereka itu cuma 100.000 sehari, plus makan. Taktik banyak, terus tidak bisa jadi alasan buat males-malesan kan? Mari kita lihat pria hebat ini. Cuma dalam sehari, dia selesaikan 6 kontrak jutaan. Mari kita perbesar gambarnya. Lihat berapa komisi penjualannya. Ratusan ribu, 20.000, capek-capek main akal-akalan. Ujung-ujungnya cuma dapat 20.000. Sedikit banget. Lihat, kan ku bilang, sehebat ini, mana mungkin cuma segini. Ini pasti kontrak komisi dari perusahaan lain. Tentu saja. Suamiku, kan di bagian pembelian, komisi 5% setahun aja. Cukup buat gaji suami orang setahun penuh. Apaan nih? Laporan endoskopi lambung. Kanker lambung stadium akhir. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Suamiku, suamiku tak pernah bilang padaku, pasti palsu, palsu. Demi uang. Suamimu taruh nyawa untuk semua ini yang kau mau? Ini. Suamiku bahkan jika mati, uangnya cukup. Untuk hidupku, sampai tua tak perlu khawatir, tak seperti orang lain. Bukan cuma dipecat, tapi juga dituntut. Lin Fan, kau berani fitnah perusahaan. Aku akan tuntut hukummu, tunggu surat kuasa hukum. Deal yang hampir pasti kau hancurkan. Humph. Yang tak punya, tak takut aku takut kalian. Dan lagi kalian mau pecat aku ya? Dengar ya, N+1 plus kompensasi PHK kurang 1 sen, aku bawa spanduk duduk di kantor tiap hari nungguin kalian. Kau. Ding, terdeteksi host bermalas-malasan. Aksi malas. Emas ikan asin 390. Tinggal 10 kali lagi bisa cair. Kau. Kau atur banyak jebakan untukku masih benar? Pemuda jujur ini. Kau mau pecat dia? Kau gila ya? Pemuda. Jangan buru-buru pergi. Rumah ini tak kubicarakan tak beli. Ya beli saja. Bukan urusanku. Hei nak. Rumah ini cuma mau ku beli darimu. Kontrak perantara beli rumah ini cuma mau ku tanda tangani atas namamu. Gila, siang bolong kaya ketemu hantu. Ini juga bisa jual rumah? Aku sudah capek ngomong kok kamu masih mau beli? Tunggu dulu, kalau benar rumah terjual, nanti sistemnya akan potong emas ikan asinku? Jangan. Aku sekarang sudah resign. Kalau mau beli rumah, cari mereka saja. Bos, komisi ini kan bisa diberikan ke siapa saja. Kalau kamu tanda tangani kontrak denganku, mau apa saja aku turuti. Kamu juga diam. Wanita, sepertimu banyak sudah kulihat apa gue segitunya. Nak, tenang saja. Hari ini tak ada yang bisa memecatmu. Kontrak beli rumah ini harus kutandatangani denganmu. Dan lagi,
Yang kubeli bukan 1 unit, tapi 1 gedung. Kejutan luar biasa. Lin Fan tidur, tidak hanya tidak dipecat, malah jual 1 gedung. Apa? Bagaimana mungkin langsung jual 1 gedung? Suamiku hebat. Lihat kan? Suamiku tidak seperti yang kalian bilang, tidak serius kerja malas dan menyerah. Langsung dapat orderan besar. Profesor Sonbo, kalian. Masih ada komentar. Luar biasa. Luar biasa hebat, Lin Fan. Lin Fan. Masih adakah keadilan? Masih adakah hukum? Apa ini bisa beli gedung? Beli gedung. 1 gedung. Bos. Bercanda ya? Apa aku kelihatan seperti bercanda? Jangan. Jangan dong, baru saja dapat 1 juta emas ikan asin. Jangan hilang. Bukan. Mulutku sampai kering ngomong. Kenapa masih mau beli? Samping gedung ini pemakaman, furniturnya jelek, stafnya sewaan, manajemennya palsu. Kamu cari apa sih? Cari kejujuranmu. Zaman sekarang, mau cari sales yang jujur, lebih susah dari cari tambang. Kontrak ini, aku sekarang, langsung, tanda tangani. Kalau dihitung sekarang, 1 gedung, komisimu minimal 5 juta. Bagaimana? Senang? Semangat? Hahaha. Mendeteksi inang melanggar sistem. Prinsip awal bermalas-malasan. Sistem akan mengurangi 500.000 emas ikan asin. Aduh. Jangan. Anak muda, tenang. Kamu cocok denganku. Hari ini aku buat kamu kaya mendadak. Dengar jual gedung, langsung mata merah. Hari ini, siapa berani pecat saudaraku? Tidak. Pekat. Siapa berani? Pecat juara penjualan kami, Bang Lin. Bang Lin. Tadi tuh, suara bicara saya agak keras. Mohon maklumi. Lili. Masih bengong apa? Cepat, pergi untuk Bang Lin, kita siapkan kontrak. Hehehe. Ini cuma hoki. Ketemu orang bodoh ya? Iya. Katanya kesehatan paling penting. Begitu dapat uang, lihat wajahmu itu. Profesor Son, tentang Lin Fan bermalas-malasan, tapi menjual 1 gedung. Bagaimana pendapat Anda? Sebelumnya saya sebenarnya padanya ada beberapa kesalahpahaman. Dia tidak berusaha. Tidak. Justru dia yang paling berusaha. Setiap pagi subuh-subuh langsung datang ke ruang contoh. Erat memahami pikiran pelanggan dengan sikap paling tulus untuk melayani pelanggan. Cukup membuktikan dia di industri ini, kerja kerasnya. Melihat Lin Fan tidur dapat komisi, lebih sakit daripada dibunuh. Saya pekerja jam 9.5 pekerja. Hari libur masih jadi penonton. Susah payah sebulan. Penghasilan belum dia tidur dapat lebih. Kamu harus beli. Bro. Gedungmu, aku pasti mau. Aku bunuh kamu. Kamu pemboros. Hari ini kalau berani beli gedung jelek ini, aku bunuh kamu. Dia berani memukul klien? Uang di depan mata saja tidak mau cari. Suamimu itu bukan sakit jiwa. Dia lebih waras daripada kalian semua. Cari uang dengan tipu klien. Hati tidak tenang. Klien adalah dewa. Sekarang dia sudah memukul orang. Rumah ini, kupikir tidak akan laku. Orang seperti ini pantas miskin seumur hidup. Bikin mata terbuka lebar. Hari ini aku juga tambah wawasan. Bebek matang terbang, hilang. Komisi cuma berapa? Sekalipun 1 gedung, paling-paling 300.000, sudah maksimal. Aku ini 1 juta, tepat 1 juta. Hei, kamu, anak muda, aku baik hati bantu kamu capai target, kenapa pukul aku? Hancur. Target 1 gedung benar-benar hancur. Lin Fan, apa kamu sakit otak? Sebagai sales, berani pukul klien, bintangmu mungkin bertentangan dengan uang. Aku tanya kamu, apa kamu sangat kaya? Aku kaya. Tambang batu bara terbesar di Longguo punyaku. Pendapatan tahunan dengan mudah beberapa target kecil. Aku tanya lagi. Gaji pekerja tambang, sebulan berapa? 5.000 sebulan. Kenapa? Kamu saja bisa beli 1 gedung. Kamu kaya raya,
Kenapa gaji buruh tidak dinaikkan? Kenapa gaji buruh tidak dinaikkan? Kenapa lingkungan kerja di tambang bawah tanah tidak diperbaiki? Lin Fan, kamu benar-benar cari masalah. Tambang milik bos itu urusanmu apa? Kita semua adalah saudara sepenanggungan. Gaji cuma 35.000 sebulan untuk menghidupi keluarga. Hari ini, aku Lin Fan akan bersuara untuk buruh. Aku akan bersuara. Aku juga susah memanfaatkan sistem ini. Kakak, jangan marah padaku. Tolong jangan beli lagi. Aku benar-benar tak punya cara. Membuang uang, bangsat. Diri sendiri saja susah makan, masih urusi orang lain. Suamimu benar-benar dermawan. Zaman sekarang, semua orang susah, urus dirimu sendiri dulu. Walau suamiku tak dapat uang dari ini, kami tak akan kelaparan. Tidak seperti sebagian orang, tanpa hati nurani, cari uang haram. Kamu sangat menggelikan. Kamu merasa paling suci. Anggap uang seperti kotoran. Jika suatu hari nanti kau butuh uang mendesak, kau akan tahu betapa bodohnya tindakanmu hari ini. Bikin bos marah kan? Bersiaplah kena hukum. Saudara, kamu benar sekali. Sungguh menyentuh hatiku. Baik, aku dengar kata kamu. Rumah ini tak kubeli. Gaji buruh naik 2.000 per bulan. Hei, bos-bos, jangan pergi. Tunggu, rumah kami bisa lebih murah. Sudahlah. Saudaramu ini membuatku sadar. Tak boleh aku hanya nikmati sendiri, menyusahkan mereka yang berjuang bersamaku. Bos. Sistem mendeteksi uang malas host telah capai batas penarikan. Tarik tunai. Tarik. Tarik sekarang. Hahaha. Lin Fan, kau masih berani tertawa? Transaksi satu gedung ini kau hancurkan. Kau sekarang segera langsung pergi dari sini. Oh ya. Bukan mau pecat aku, seperti kataku dulu, N ditambah 1, jangan kurang 1 sen, kalau tidak aku laporkan kau. Berdasarkan pemungutan suara online, pemenang acara ini adalah suami Zheng Su, Lin Fan. Baik. Mari kita persilakan Ibu Zheng Sui naik panggung. Selamat, Anda menang bonus 1 juta. Dengan uang ini, suamiku tak perlu lagi seperti dulu, mati-matian menabung. Lihat saja gaya malas suaminya ini. 1 juta ini pasti habis. Pria itu, yang terpenting adalah tanggung jawab. Menyedihkan. Kalau semua orang seperti Lin Fan hidup santai dan bermalas-malasan, masa depan negara kita akan jadi apa? Bermalas-malasan. Suami saya kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, tak merepotkan negara, tak membebani keluarga, dia cuma ingin hidup lebih ringan. Itu bermalas-malasan? Itu jelas bermalas-malasan. Setiap pagi, bisakah ke kantor lebih awal? Setiap hari, bisakah lembur sebentar? Kerjakan tugas dengan sempurna. Baru benar. Sekarang lihat, kerja tak tuntas, dipecat. Dia tak pantas dapat bonus 1 juta itu. Gampang ngomong ya. Bos cuma bayar upah 8 jam. Kenapa harus mati-matian? Kalau bukan demi 200 receh itu, kau kira aku mau ke sini? Kau anjing kapitalis ya, jago menjilat. Keluar. Orang macam apa ini? Pergi keluar. Baik. Tumpahan lumpur tak bisa dibentuk. Stop rekaman. Para penonton, harap tetap tenang. Acara kita kali ini berakhir di sini. Terima kasih telah menyaksikan. Apa? Acara harus lanjut. Pimpinan kami sangat puas dengan acara ini. Jadi, ingin lanjut siaran langsung kehidupan suami Anda, Lin Fan. Acara selesai, Anda bisa mendapatkan imbalan 5 juta. Boleh saya berdiskusi dengan suami? Untuk menjaga keaslian acara, lebih baik Tuan Lin tidak tahu. Bolehkah saya pertimbangkan? Nyonya Zheng, saya tahu Anda dan Tuan Lin berusaha keras untuk beli rumah. Dengan 5 juta ini, saya yakin akan menyelesaikan banyak masalah kalian. Harap pertimbangkan baik-baik.
1 juta. Uang sebanyak ini. Mungkin butuh puluhan tahun kerja baru dapat uang sebanyak ini. Hal pertama saat punya uang, harus ngapain ya? Tentu saja, beli. Komputer. Harus ganti yang spek tertinggi. HP. Model terbaru. Aku dan istriku tercinta, masing-masing satu. Mobil Mercedes. Simbol status pria. Harus punya satu. Ini. Kok tinggal 200 ribuan? Jangan-jangan 1 juta juga cepat habis? Rilis misi hidup santai tertinggi. Sebagai pelopor anti kompetisi pejuang hidup santai, Inang harus mengembangkan semangat hidup santai. Harap Inang dalam 3 hari mendirikan perusahaan hidup santai, sempurnakan semua prosedur perusahaan. Modal awal perusahaan 1 miliar. Berapa? 1 miliar. 1 miliar. Baru buka mata, langsung punya uang tak habis-habis. Ngapain dirikan perusahaan? Sistem. Kamu merosot. Perhatian, modal awal misi hanya untuk pembangunan perusahaan, dilarang untuk penggunaan pribadi. Batasan waktu 1 bulan bagi Inang, habiskan 100 juta. Hadiah misi, Inang akan memperoleh uang ikan asin 100 kali lipat. 100 kali. 10 miliar. Wah. Aku, seumur hidupku takkan habis uang sebanyak ini. 10 miliar. Jadi kaya. 10 miliar. 10 miliar. Ya ampun. Oh. Sayang, kamu. Jangan-jangan suamiku sudah tahu tentang aku dapat 1 juta. Sayang. Aku keluar dari perusahaan properti. Sudahlah. Tidak apa-apa, memang kerjaan itu melelahkan dan gajinya kecil. Kamu istirahat dulu sebentar, kita cari kerjaan baru pelan-pelan. Aku tidak berniat cari kerja lagi, mulai besok. Aku mau buka usaha sendiri, buka perusahaan, jadi bos. Buka usaha. Ini. Suami, kartu ini untukmu. Buka usaha pasti butuh uang. Apapun yang kamu lakukan, aku dukung kamu. Tidak usah. Uangku sendiri, cukup. Percayalah, sayang. Tidak lama lagi, rumah tangga kita akan mengalami perubahan besar. Sepertinya, suami masih merasa tekanan hidup terlalu besar. Kalau tidak, dia takkan ingin buka usaha dirikan perusahaan. Halo. Saya setuju lanjut siaran langsung. Para penonton halo di acara ini. Kami akan menyiarkan Linfan secara tunggal. Dan tamu di studio kali ini, selain sahabat lama kami, Profesor Sonbo, kami juga sangat terhormat mengundang Profesor Zhao. Selamat datang. Halo, saya Profesor Psikologi Zhao Yang. Ibu Zeng, menurut Anda, setelah dipecat, Tan Lin tidak mencari pekerjaan baru, tapi memilih berwirausaha. Ya. Kira-kira sekarang, dia sedang dalam perjalanan menyewa kantor. Linfan mau berwirausaha, jadi kemalasan sebelumnya hanya pura-pura. Cerdas sekali. Sekarang ini cari duit harus jadi bos. Jadi pekerja keras, seumur hidup gak bakal kaya. Masih cukup tahu diri, masih mengerti, cari jalan sendiri dengan usaha. Menurut pengamatan saya, setelah dipecat, harga diri Linfan terluka sangat dalam. Dia memilih berwirausaha untuk membuktikan dirinya. Mari kita lihat, hari pertama usahanya apakah akan berhasil. Langsung duduk di mobil. Gaya bosnya sudah kelihatan, ya. Berwirausaha jadi bos sendiri memang bebas. Bos Lin ini gaya banget. Lucu sekali. Mobil mewah pun ada. Lumayan juga ya. Nona Zeng, kamu masih bisa tertawa. Dia mau apa sih? Berwirausaha harus dikerjakan dengan tulus. Beli Mercedes, sewa sopir, cuma untuk pamer. Berdasarkan sikapnya sebelumnya, orang tipe seperti ini sangat suka pamer. Dalam kondisi ini,
Jalan wirausahanya mungkin tidak akan mulus. Jalan wirausaha Lin Fan bisakah sukses? Mari kita lanjutkan. Jujur saja, aku malah penasaran. Kak Fan, aduh, kenapa kamu masih di sini? Kemarin kamu hampir Manajer bikin. Kian kesal setengah mati. Katanya mau cari orang bacok kamu. Kak Fan, dengarkan nasihatku, pulang dan minta maaf pada dia. Melihat wajahku, dia pasti akan kembalikan posisimu. Baru saja aku berpikir cari asisten berbakat. Ini benar-benar rezeki nomplok. Ah, Yang Chaizi, kakak tahu. Kamu orang berbakat. Kak Fan, itu sudah pasti. Sejak kecil ibuku bilang, aku pasti sukses. Lihatlah kamu. 8 tahun di perusahaan properti hanya jual 3 unit. Menurutku kamu di sini terlalu sayang. Kamu kurang kesempatan. Wah Kak Fan, selama ini, kamulah yang pertama anggap aku mampu. Chaizi, kita bersaudara? Wah Kak Fan, hubungan kita udah jelas. Kak mau bikin usaha besar. Kalau saudara, dukung aku. Berhenti kerja. Gabung di perusahaan baruku. Kau jadi wakil direktur. Apa? Kau? Kau mau buka perusahaan? Aduh, Kak Fan. Dengar nasihat adik ini. Tenang saja, balik cari kerja. Anda, Bos Lin. Ayo, bawa aku lihat lingkungan kerja di sini. Bukan, Kak Fan. Kau serius? Gedung kantor grup King Feng ini, sewanya tidak murah. Katanya, perusahaan terbaik di Kingdu. Uang. Kak paling tidak kekurangan, yaitu uang. Lin Fan, kau masih berani datang ke sini? Tahu tidak karena kau, pekerjaanku hampir hilang. Kalian kenal? Manajer Lee, kau jangan percaya. Omong kosong anak ini. Dia mana bisa sewa gedung kantor. Dengar ya, dulu pesanan satu gedungku, dia buat hilang. Anak ini, sampah khas. Benar. Buat manajer kami, dimarahi atasan habis-habisan. Dan lagi, dia kan orang miskin. Mana mungkin bisa sewa gedung kantor grup King Feng. Manajer Kian, keterlaluan sekali kamu. Bagaimanapun, Kak Fan adalah karyawan lama kita 8 tahun. Saya tegaskan di sini, kalau dia keluar, saya juga keluar. Kamu yakin? Saya yakin dan pasti. Bagus. Kabar gembira beruntun. Ya, oh ya. Kapan kamu berangkat? Saya akan atur banyak orang untuk mengantarmu. Manajer Kian. Saya kan karyawan setia 8 tahun di perusahaan ini. 8 tahun. 8 tahun cuma jual 3 unit rumah. Tiap bulan cuma terima gaji pokok. Dengar ya, sudah lama saya sabar sama kamu. Kamu lagi iseng, main-main sama saya. Sialan. Pergi sana, jangan ganggu saya melayani klien lain. Aduh. Sebenarnya, saya mau bergaul dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi hasilnya apa? Hasilnya malah dijauhi. Baiklah. Saya tidak berpura-pura lagi, saya buka kartu. Sebenarnya saya adalah miliarder. Lin Fan, saya benar-benar tak menyangka pemecatan saya berdampak sebesar ini padamu. Begini. Kamu jangan buru-buru sewa gedung kantor. Pergilah ke rumah sakit buruan daftar. Periksa otakmu. Kamu ini. Pandanganmu terlalu sempit dan materialistis. Sepertinya hari ini aku harus tunjukkan kemampuanku. Mari sini semua. Dia sedang apa? Pamer kekayaan. Hadiah 1 juta yang baru dimenangkan dihambur-hamburkan begitu saja. Sudah jelas. Ini adalah mentalitas ekstrim setelah jadi kaya mendadak. Dia ingin menggunakan uang untuk membangun harga dirinya. Entah kenapa agak puas juga ya. Traktor menarik uang tunai. Jenius, bukan begitu?
Apakah boleh saja mereka mengganggu suamiku? Tengah malam jam 3, menelepon suamiku untuk kerja. Dalam 1 bulan, lembur 20 hari. Memang pantas mempermalukan mereka. Dengan mentalitasnya seperti ini, katakan padaku dia sedang merintis usaha. Dari 100 pengusaha pemula, 99 jadi korban. Anak muda yang merintis usaha harus belajar hemat dan cari sumber pendapatan. Baru saja mulai sudah menghamburkan uang seperti ini. Dia jelas tidak tahu betapa sulitnya merintis usaha. Wah. Wah, lututnya lemah sekali. Gampang sekali berlutut. Jangan-jangan anak ini benar-benar miliarder? Sebelumnya cuma merasakan hidup biasa? Manajer. Aduh, Kak Fan, sebelumnya kami tidak mengenali orang hebat. Janganlah Anda sama seperti kami. Kamu juga memandang rendah orang. Kuberitahu, aku juga keluar. Kami berdua dipecat, keputusan yang paling kau sesali seumur hidup. Sudahlah, Chaizi, mulai sekarang. Kau sekarang orang penting. Jangan merendahkan diri. Sekarang bisa lihat kantor. Tentu bisa, Bos Lin. Silakan ikut saya. Cepat pulihkan diri. Aku lebih suka sikapmu yang keras kepala dulu. Ayo. Bos Lin, gedung kantor ini luasnya 250 meter persegi, bisa menampung 20 karyawan, pemandangan luas, fasilitas lengkap, pilihan terbaik untuk startup. Harganya juga murah, sewa bulanan 20.000 termasuk biaya properti dan layanan pendukung. Semua ada. Van Ge, kantor ini bagus, harganya cocok. 250. Kau bilang aku bodoh. Bukan. Lagi pula, 20 karyawan bisa ngapain? Langsung 1000 meter persegi. Beri aku yang 1000 meter. 1000 meter persegi? Van Ge, kita baru mulai. 1000 meter persegi? Terlalu besar? Jadi bos bisnis yang dibutuhkan. Visi besar. Kak Van, memang pemikiranmu lebih tinggi. Bos Lin, rumah seluas 1000 meter kami juga punya. Tidak hanya sangat besar, tapi juga terletak di pusat kota Qingdu, dikelilingi gunung dan air feng shui-nya sempurna. Hanya soal sewanya perkiraan per bulan 300.000 yuan. 300.000. Kalau begitu aku harus tawar-menawar dong. Bos Lin, kalau Bapak merasa harganya tinggi, saya ada kuota khusus setiap bulan bisa kasih diskon 20.000. Coba pikir, biaya listrik setiap bulan ini. Ditambah lagi gaji tukang bersih-bersih, ditambah perawatan peralatan bagaimanapun juga setiap bulan harusnya 400.000 kan? Tapi, angka 4 kurang enak didengar. 4 bunyinya seperti mati, ini jelas-jelas mengutuk perusahaan kita mati. Kak Van benar. Kami orang-orang terbuka, tidak akan menyulitkanmu. Lihat, dari dasar 400.000, turunkan lagi. Lihat dirimu, pertimbanganmu masih kurang matang. Kamu perlu pertimbangkan lagi soal area publik ini, peralatan kantor, masalah keusangan, serta kamu harus biarkan manajer Lee dapat untung sedikit. Betul kan? Manajer Lee, begini, saya kasih harga pas, setiap bulan 500.000. Tawar macam apa ini? Dewa kekayaan turun. Manajer Lee, apa Anda merasa harganya masih belum pas? Tidak. Puas, sangat puas. Bos Lin, Anda benar-benar cerdik. Saya sekarang langsung siapkan kontrak untuk Anda. Wah. Kaizi. Sekarang, perusahaan kita resmi berdiri. Kak Van, perusahaan kita, bisnis apa sih? Bisnis, apa nggak penting, yang penting perusahaan kita jalan dulu, ngerti? Gini, Chaizi, kamu pergi beliin gue sebuah plakat. Yang berbingkai emas. Gue kasih duit 200.000 dulu yang termahal dan terbaik. Baru beberapa menit udah keluar 700.000. Habisin 100 juta ini gampang banget. Tawar terbalik dari 300.000 jadi 500.000. Belum mulai usaha. Sudah habis 700.000. Seberapa kaya pun tak akan tahan boros begini. Berbuat sesuka hati sungguh tak tahu aturan. 500.000 sewa kantor, 200.000 beli papan nama. Belum tahu diri sedang ngapain langsung buka usaha. Dia anggap uang bukan uang, apa dia bodoh. Kukira Lubu sudah yang terhebat. Tak disangka di dunia ada orang hebat begini. Tawar terbalik kali ini benar-benar baru kulihat. Ibu Zeng, suamimu sungguh hebat, salut-salut. Walau tak paham, tapi suamiku begini, pasti ada alasannya. Dia bukan orang sembrono. Orang ini sudah tak tertolong lagi. Kamu menang hadiah 1 juta dihamburkan sampai tinggal 300.000. Mau usaha pakai apa lagi? Nona Zeng, sadarlah.
banyak pria di dunia. Kenapa setia pada orang tak berguna ini? Aku percaya suamiku. Dia tak akan mengecewakanku. Sudah lama berusaha, baru habis segini. Tak pernah kukira, suatu hari menghabiskan uang bisa sesulit ini. Kak Fan, lihat, sekarang aku sudah wakil direktur perusahaan kita. Soal gaji dan tunjangan, Kau adalah tangan kananku. Sudah disiapkan dari dulu. Lihat, gaji bulanan 500.000. Kak Fan, aku tidak sedang bermimpi kan? Lulusan SMP, kerja di perusahaan properti, menganggur 8 tahun, bisa dapat gaji 500.000 sebulan. Ini seperti tidak menghargai uang. Mengorbankan segalanya, memikirkan orang lain, memberikan seluruh hartanya kepada Yang Chai-zi, lalu sendiri mengajukan pinjaman untuk bayar gaji karyawan. Lin Fan ini benar-benar orang baik. 1 juta di kartu masih ada. Mungkinkah suamiku mendapat investasi dari seseorang? Kak Fan, aku tidak sedang bermimpi kan? emas pasti akan bersinar. Dan kau Yang Chai-zi adalah orang yang selalu kucari, permata yang tersembunyi. Masa depan perusahaan tergantung padamu. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Jangan mengecewakanku. Seorang kesatria mati untuk yang mengenalinya. Tenang saja, aku pasti akan berkorban sepenuhnya untuk perusahaan kita. Tanda tanganmu di sini. Mulai hari ini, di perusahaan kita, kau adalah orang kedua. Di atas semua orang. Wakil Presiden Yang, sekarang kamu bisa memberi saran untuk perkembangan perusahaan kita. Presiden Lin, menurut saya, perusahaan kita masih terlalu sedikit orangnya. Perlu merekrut talenta besar-besaran. Di era ini, talenta adalah kekuatan produktif nomor 1. Rekrut 1 orang saja sudah menghabiskan 500.000 yuan. Kalau rekrut 10, rekrut 100, semakin banyak direkrut, uang habis semakin cepat. Yang Chai-zi, memang aku tidak salah menilaimu. Kamu adalah seorang jenius. Wah, otak kecilmu ini tumbuh. Bagus. Cepat, cepat, cepat. Sekarang juga pergi pasang informasi rekrutmen. Dengan kecepatan tertinggi, rekrut talenta terbaik. Baik. Saya lulusan Universitas Hafu, menguasai komputer, keuangan, dan bidang lainnya. Bisa menerima lembur tanpa syarat. Gaji cukup 10.000 sebulan. Sekarang ini, tekanan mencari kerja terlalu besar. Kak Fan, ini talenta. Murah dan rajin. Kita harus dapatkan dia. Tahu tidak, nilai inti perusahaan kita apa? Bermalas-malasan dan hidup santai. Sedangkan kamu menerima lembur tanpa syarat. Itu adalah bentuk tidak menghargai nilai inti perusahaan kami. Gaji bulanan 10.000, kamu meremehkan siapa? Kamu pikir aku tidak mampu bayar gaji? Orang seperti itu? Tidak, maafkan saya. Kamu tidak cocok di sini. Selanjutnya, saya mau menghabiskan uang. Kamu ini terlalu hebat, nanti malah bikin untung. Saya mau mengadu ke siapa? Kaduh. Wakil Direktur Yang. Orang macam ini, Nanti saat penyaringan awal, langsung masukkan ke bank talenta perusahaan kita. Tidak perlu dihadapkan ke saya lagi, mengerti? Perusahaan kita? Ada bank talenta juga? Kalau dikatakan baik, itu namanya bank talenta. Kalau dikatakan buruk, cuma, tong sampah. Oh, mengerti. Halo 2 bos, saya Hui, ini CV saya. Oh. Bos Fan, 5 perusahaan sebelumnya dia, masuk 1, bangkrut 1. Ini kan pembawa sial tulen? Orang macam ini jangan diterima. Wah. Ini talenta. Cepat-cepat serahkan CV-nya. Saya harus lihat baik-baik. Bos, saya lulusan akuntansi, punya pengalaman kerja luas. Cuma kurang beruntung. Menurutmu, kenapa kami mau menerimamu? 5 perusahaanmu sebelumnya, masuk 1, bangkrut 1. Kalau begitu, maaf, saya pergi dulu. Tunggu. Maksud bos kami, suruh bawa ini juga. Siapa bilang suruh pergi? Talenta seperti ini harus kita pertahankan. Aduh, Nona Su. Kamu benar-benar memenuhi semua kriteria perusahaan kami untuk staf keuangan. Gagal itu tak apa. Ada pepatah, namanya, kegagalan adalah ibu keberhasilan. Berdasarkan pengalamanmu,
Saya tawarkan gaji 300.000 per bulan, bukan, 4 juta per tahun. Nona Su, bagaimana? Bagaimana? Terima kasih atas kepercayaan bos. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Wah, Nona Su. Kerja yang baik, saya yakin padamu. Selanjutnya, Kamu ini ngapain lagi? Ini perusahaan serius, bukan bar. CV-nya, Saya belum pernah kerja. Mana ada CV? kamu punya keahlian khusus. Bisa gerakan tangan dan joget sosial. Itu masuk hitungan. Boleh. bagus. Aduh. Hidup yang baik baru bisa kerja dengan baik, dan juga punya bakat seni dasar menari. Wakil direktur yang, kenapa masih bengong? Bakat seperti ini, segera proses masuk kerja. Gaji bulanan 200.000. Memang kamu yang punya visi. Haha. Dua bos. Pendidikan gue D3. Pekerjaan sebelumnya beternak babi, dari merawat anak babi sampai mengelola orang. Gue sudah menyusun skema manajemen paling mutakhir di dunia. Silakan dilihat. Tak usah dilihat. Dari mata kecilmu yang penuh kebijaksanaan ini, saya bisa lihat bakat dan kehebatanmu. Wah. Kamu adalah orang yang selama ini kami cari untuk jadi direktur SDM. Gaji bulanan 400.000 rupiah. Kamu diterima. Wah. Oh. Pemimpin buruk, bawahan ikut rusak. Bosnya tidak kompeten, merekrut orang yang aneh-aneh semua. Saya tetap pada pendirian. Kalau dia bisa sukses, saya makan tai sambil berdiri tangan. Lulusan luar negeri yang pintar tidak dipakai, malah gaji tinggi merekrut beberapa orang yang tidak becus. Saya sudah mempelajari seumur hidup psikologi. Ini benar-benar pengalaman pertama dalam hidup saya. Nona Zeng. Kondisi keluarga Anda yang paling paham. Gajinya 1/100.000 per bulan. Apakah kalian sanggup membayarnya? Saya ingin menyela di sini. Jika dia tidak mampu membayar gaji karyawan, dia akan bertanggung jawab secara hukum. Suamiku dalam bekerja selalu hati-hati. Kalau dia menetapkan gaji setinggi itu, pasti ada uangnya. Dari mana sumbernya? Dari mencuri? Dari merampok? Dari menipu? Nona Zeng. Otak cinta Anda sudah mencapai puncaknya. Saya ingatkan, sadarlah. Jangan sampai terlibat dengan utang suami Anda. Lin Fan ini bukan cuma dirinya yang bermalas-malasan, buka perusahaan juga seenaknya. Lain tidak usah dibicarakan, gaji ratusan ribu per bulan. Wah, saya sangat iri. Sepertinya kedua profesor tidak optimis dengan jalan usaha Lin Fan. Lalu bagaimana hasilnya? Mari kita lanjutkan. Maksud saya mendirikan perusahaan ini, bukan untuk menjadikan kalian budak kerja saya. Saya hanya lakukan 3 hal. Belanja, dan belanja lagi. Bukankah itu satu hal yang sama? Itu tidak penting. Oh. Masyarakat sekarang ini semua terlalu lelah. Berkeliling cari nafkah, berkeringat demi uang, karena tanggung jawab, rela korbankan segalanya. Mulai sekarang, kita harus mengubah pola pikir. Uang bukan didapat dengan berlutut, tapi dengan rebahan. Manajer Lee memang benar. Lihat saja anak babi itu, hidup bahagia. Apakah mereka tak ada nilainya? Satu babi dewasa, keluar kandang bernilai ribuan yuan. Tak perlu berjuang keras, makan minum, tidur sampai mati. Di kantongku, tak pernah ada 100 yuan, tapi di belakang api hantuku bisa bawa 3 cewek. Setiap malam berpesta, tak ganggu kebahagiaanku. Benar. Perusahaan kita jangan seperti perusahaan lain. Jangan perlakukan karyawan seperti bukan manusia. Perusahaan kita harus membuat karyawan merasakan kebahagiaan, mencari kesejahteraan, hidup dengan gembira. Inilah tujuan awal aku dirikan perusahaan. Bagus. Nilai perusahaan kita adalah tidak ada nilai. Bagus. Orang-orang ini normal apa tidak? Sekarang, kalian bisa berpendapat bagaimana cara menghamburkan uang. Tapi ingat satu hal, harus legal dan sesuai aturan. Jangan sampai merepotkan negara. Sejujurnya, selama ini, ide saya beternak babi dengan visi perusahaan sejalan. Tapi tak disangka, Anda bos pertama yang mewujudkan ide-ide ini. Lihat. Hehehe. Lihat. kompetisi drift kursi putar, kompetisi panahan, apa-apaan ini? Kita bisa setiap hari mengadakan kompetisi dan menyediakan hadiah uang.
Pastikan karyawan bisa berolahraga cukup dan mendapatkan imbalan tinggi. Di kertas ini, hasil renungan saya 10 tahun, 3.650 jenis lomba berbeda. Jenius. Ide yang benar-benar jenius. Bapak Lin, saya usulkan, kegiatan team building harus maksimal. Bar, KTV, aktivitas biliar tak boleh ketinggalan, biar karyawan merasakan humanisasi perusahaan. Soal uang. Bapak Li, tenang saja asal uangnya cukup, soal gaya, saya atur sempurna. Rapi dan pasti. Wakil manajer yang jangan bengong. Catat semua ide. Segera tindak lanjuti. Besok proyek resmi dimulai. Baik. Bapak Lin, manfaat karyawan ini bisa saya terima, tapi perusahaan kita mau bertahan. Dari mana dapat uang? Aduh, lihatlah. Bendahara kita pemikirannya masih kurang berkembang. Perusahaan harus bisa menghabiskan uang baru bisa dapat uang besar. Perusahaan tempat saya kerja dulu akhirnya bangkrut semua. Jangan-jangan benar pikiran saya yang bermasalah. Direktur Xu, masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Dengan orang-orang hebat ini, masih takut tak habiskan 100 juta? Hehehe. Entah kenapa, pengen banget kerja di perusahaan Linfan. Iya, betul kita setiap hari 996007 jadi kuli. Dapat gaji pas-pasan. Tapi mereka, setiap hari makan enak, main senang masih dapat ratusan ribu. Siapa yang gak iri? 21. Wah. Pas banget. Hebat. Giliran saya. Aku nggak percaya sisa satu kartu lagi, lihat ya. Hehe, kalah. Ayo. Cepat. Wu. Wahaha. Sisakan untukku. Masih ada. Wow. Wow. Model bisnis unik Linfan telah memicu perbincangan hangat netizen. Dua profesor, bagaimana pendapat kalian? Perusahaan Linfan, sekiranya bisa bertahan sebulan, aku makan 1 ton tahi anjing. Hehe, aku tambah 1 ton, 2 ton. Direktur Lin, aku harus serius memperingatkanmu. Kalau begini terus, dana perusahaan kita sama, sekali tak cukup untuk biaya hidup 2 bulan. Tidak mungkin. 2 bulan? Tidak, sama sekali tidak. Sekarang baru tahu panik. Direktur Lin, kita harus bangun proyek yang menghasilkan uang. Aku tak mau perusahaan ini jadi yang ke-6 yang kubangkrutkan. Sekarang kumpulkan semua staf. Rapat sekarang juga. Barusan Nexu dari keuangan bilang, uang di rekening kita. Ternyata butuh 2 bulan lagi baru habis. Aku merenung dalam kesedihan. Kecepatan kita menghabiskan uang masih kurang cepat. Direktur Lin, bukan itu maksudku. Sudah, jangan lanjut bicara. Aku tahu, ini salahku dalam strategi penempatan perusahaan. Sekarang, gerakan otak jenius kalian. Aku butuh sebuah rencana untuk menghamburkan uang. Hamburkan uang? Bagaimana kalau kita buat peternakan babi? Aduh, repot sekali buat peternakan babi. Susah payah. Menurutku, kita harus cari uang sambil bersantai. Kak Fan, aku punya ide. Katakan. Kita bisa main saham. Cukup klik. Puluhan juta masuk. Maksudmu, main saham? Itu cara orang biasa. Kita harus bikin perusahaan go publik, duduk di kursi utama pasar saham. Perusahaan kita, industri proper aja nggak punya. Mau IPO. Kamu mau perusahaan kita cepat bangkrut ya? Go publik itu pasti rugi. Nanti sahamnya jatuh, uang yang tersisa langsung habis. Hahaha. Chaizi. Aku nggak salah pilih orang. Kamu memang jenius. Aku umumkan perusahaan sekarang. Secara resmi jalankan rencana IPO. Masih aja IPO. Dia pikir ini lagi ke pasar ya. Aku nggak ngerti. Dia tiap hari menghabiskan ratusan ribu. Dapat duit dari mana? Aku lihat episode sebelumnya. Sepertinya bos tambang batubara. 1 gedung itu terjual. Dia dapat komisi besar. Jadi, baru berani buka perusahaan. Mulai usaha. Saya tetap bilang, kalau Linfan sukses wirausaha, kecuali bumi meledak, mustahil terjadi. Para pemirsa, pengalaman Linfan berwirausaha memberi kita peringatan harus berpijak pada realita. Jangan angan-angan terlalu tinggi. Kalau tidak, akhirnya hanya akan hancur berantakan.
Kami telah segera mengirim wartawan untuk wawancara Lin Fan. Selanjutnya, mari kita lihat pandangan Lin Fan soal perusahaan Go Public ini. Go Public adalah keputusan strategis terhebat perusahaan kami dan juga wujud nilai budaya perusahaan kami. Berusaha keras, tak pasti sukses, tapi tak berusaha, pasti lebih santai. Hidup santai bukan menyerah, tapi cara lain berinteraksi dengan dunia. Wah, Ada kabar gembira? Gagal Go Public, uang habis. Direktur Lin, saya minta maaf atas sikap dangkal saya. Direktur Lin, wawancara yang Bapak terima memicu opini online dan dorong perusahaan Go Public adalah manuver terhebat yang pernah saya saksikan. Rugi apa? Perusahaan kita berhasil go publik, investor ramai beli dukung, saham kita melonjak gila-gilaan. Direktur Lin, nilai perusahaan langsung berlipat, senilai 200 juta, langsung berlipat ganda, senilai 200 juta. 10 miliar saya, lenyap begitu saja. Benar nggak? Gue lagi mimpi. Lau Zhao cubit gue. Ini. Orang kayak gini aja bisa sukses. Apa gue yang gila? Atau dunia ini yang gila? Dulu gue nggak ngerti. Sekarang gue ngeliat jelas, seluruh dunia ini cuma sebuah tukang besar. 2 profesor, sumpah serapah kalian, 3 ton tai anjing, kapan mau ditepatin? Dari dulu gue udah bilang, suami gue pasti bisa. Nggak boleh, gue harus buru-buru ucapin selamat, suamiku. Suamiku, selamat atas perusahaanmu berhasil go publik. Van Ge, kenapa lo segitu semangatnya? Perusahaan kita go publik cuma langkah kecil. Menurut rencanaku, kita harus jadi perusahaan terbesar di dunia. Direktur Lin, belum beli lonceng, waktunya mepet, tapi untuk upacara pencet lonceng IPO, kita harus punya. Direktur Lin, silakan pencet loncengnya. Pencet lonceng. Pencet Pencet lonceng. lonceng. Pencet lonceng. Ini bukan pencet lonceng. Ini jelas lonceng kematian gue. Iya Van Ge, ada kabar buruk lagi nih. Cepet bilang, kabar buruk apa? Keseharian di perusahaan kita, entah siapa yang unggah ke internet. Lihat komentarnya, isinya nyinyirin kita semua. Ini buat perusahaan sangat merugikan. Ini kabar bagus. Lo tahu dari mana ada kabar bagus? Pak Lin, kesejahteraan di perusahaan kita bagus banget. Karyawan perusahaan lain di dalam negeri, iri hati, lalu mogok kerja dan protes. Lihat, ini Mateng. Dan ini, Liu Dong. Mereka semua ingin datang ke perusahaan kita untuk belajar. Satu perusahaan, saya kenakan biaya pelatihan 5 juta. Skema manajemen karyawan yang saya desain. Untung besar. Baik. Pergi, semua pergi semua. Biarkan aku sendiri. Kenapa? Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Kenapa harus menyiksaku seperti ini? Perusahaan IPO kok seperti bangkrut saja. Sudah dapat uang sebanyak ini, masih gila, susah sekali dilayani. Mungkin inilah keunikan Pak Lin. Apa yang kami sebut sukses di mata Pak Lin masih penuh kekurangan. Tingkat Pak Lin adalah pencapaian yang tidak akan kurai seumur hidup. Perhatian host, hitung mundur tersisa 7 hari. Masih 7 hari. Modal awal Anda 31.620 juta. Cuma habiskan 3 miliar dalam 7 hari. Aku tidak percaya menghabiskan uang bisa sesulit ini. Lin Fan setelah perusahaan IPO akan mengadakan konferensi pers bagaimana pandangan kedua profesor terhadap seluruh proses wirausaha Lin Fan. Saya tidak bisa memahami. Dia bagaikan orang buta huruf yang bisa bikin bom atom. Hanya bisa kukatakan nasib Lin Fan ini terlalu baik. Aku cukup kagum soal ini. Menyaksikan langsung sebuah perusahaan publik muncul dengan cara begini, secara pribadi, aku sangat terkejut. Mungkin kita harus introspeksi. Apakah perubahan nasib seseorang hanya bisa lewat kerja keras?
Nona Zeng, bisakah Anda berbagi pandangan Anda? Banyak yang bilang suamiku cuma bermalas-malasan, hidup santai, orang tak berguna yang tak tertolong. Tapi menurutku, hidup santai hanyalah salah satu cara melawan tekanan sosial. Itu tak ada hubungannya dengan kesuksesan, betul. Benar katamu. Selanjutnya, mari kita fokus pada konferensi pers Lin Fan. Mari lihat apa yang akan dia katakan. Halo semuanya, saya Lin Fan, seorang pengusaha yang gagal. Belakangan ini, saya sangat menderita. Setiap hari, saya habiskan uang mati-matian, boros habis-habisan, pusing mikir buat memboroskan harta. Tapi uang saya, entah kenapa, seperti kena kutukan, tak habis-habis. Ini bahasa manusia, sungguh menyebalkan. Dulu, saya adalah pekerja keras yang sampai mati pun tak dapat banyak uang. Sekarang, bisa dibilang orang beruntung orang kaya baru. Tapi hari ini saya duduk di sini, bukan untuk pamer betapa suksesnya saya. Saya ingin bertanya, apa sebenarnya arti sukses? Saya benci sekali dengan trik-trik penghisap darah dan kapitalis yang janji muluk. Omong kosong motivasi, memperalat anak muda seperti bahan bakar. Saya muak. Pahlawan yang membunuh naga akhirnya jadi naga jahat. Tapi saya tidak ingin berubah menjadi orang yang paling saya benci dulu. Tuan Lin, perhatikan kata-kata Anda. Hari ini, Anda diam saja. Sekarang saya hanya ingin melihat, apakah Lin Fan benar-benar bisa mengubah dunia? Saya umumkan, perusahaan secara resmi meluncurkan program hidup santai untuk semua, siapapun, dimanapun, asalkan Anda mengunggah satu foto yang wajar dan legal. Menganggur, hidup santai, atau bermalas-malasan, setelah lolos verifikasi, akan diberi hadiah 2.000 yuan tunai. Saya Lin Fan akan bayar sendiri, sampai habis. Gila, benar-benar gila Profesor Son. Profesor Zhao, bagaimana pendapat Anda berdua tentang Lin Fan ini, rencana boros yang belum pernah ada sebelumnya? Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Dia sedang mendorong kemalasan merusak moral masyarakat, menggunakan uang untuk menginjak-injak nilai perjuangan. Perilakunya ini pasti akan dibalas oleh pasar dan diadili secara moral. Ini lebih seperti seni. Pertunjukan ekstrem ini adalah Lin Fan secara pribadi terhadap masa lalu hidup tertekan sebagai kompensasi balas-balas dendam. Perilaku seperti ini memang melampaui logika bisnis normal. Bahkan melampaui pemahaman orang normal. Jadi, saya lebih khawatir dengan kondisi mentalnya. Saya percaya suami saya, dia melakukannya. Pasti ada alasannya. Dia hanya ingin membuat semua orang hidup lebih santai. Wah, beneran nih. Hidup santai langsung dapat 2.000. Bos ini gila ya. Lihat si bodoh ini. Uangnya kebanyakan bagi-bagi uang juga jangan kayak gini. Manfaat kayak gini mana bisa disia-siakan hampa. Kak Fan, kau saudara kandungku, aku tahu kau mau boros. Tapi jangan kayak gini, borosnya ini benar-benar buang-buang uang perusahaan kita go public nggak mudah. Nggak tahan, kau bikin ribut. Direktur Lin, aplikasi di backend naik drastis kalau begini terus. Arus kas kita bakal habis. Ini bukan proyek bisnis, ini bunuh diri. Direktur Lin, hasil jerih payah kami, jangan disia-siakan. Kau ini lebih ceroboh daripada aku pelihara babi. Direktur Lin, kita ini lagi nganggur ya. Uang hasil kerja dibuang percuma, nggak masuk akal. Jujur saja aku si anak gaul memang kelihatan bodoh, tapi nggak sebodoh sampai kayak gini. Kak Fan, Tuan Fan, batalkan proyeknya. Perusahaan kita nggak tahan, kau bikin ribut. Wah. Dari awal dirikan perusahaan ini, sebenarnya aku nggak berniat cari uang. Ini, perjanjian PHK. Untuk kalian semua sudah aku siapkan. Menurut perjanjian, kalian masing-masing dapat kompensasi 1 juta. Uangnya nggak banyak, cuma sedikit hadiah dariku. Ambil uangnya. Lalu, pergilah. Teman-teman, maaf ya. Kak Fan, kamu anggap aku opo? Ya, dulu aku cuma pengangguran, tak ada yang hargai aku.
Kamu yang kasih gaji 200.000, buat aku merasa diri cukup berarti. Sekarang cuma mau kasih uang, lalu main-main denganku. Aku nggak mau. Direktur Lin, aku ini dulu cuma peternak babi. Tapi aku juga tahu apa itu budi baik. Kamu percaya padaku. Angkat aku jadi direktur, ya. Aku anggap tempat ini seperti rumahku sendiri. Sekarang bilang bubar ya bubar, aku tidak setuju. Direktur Lin, tindakan Anda membuat kami merasa sangat kecewa. Meski tidak mengerti mengapa Anda lakukan ini, tapi kami hormati keputusan Anda. Kak Fan, jabatan wakil direktur ini adalah pemberianmu. Setiap hari aku cuma nongkrong aja bersamamu, tapi 8 tahun jual rumah itu adalah masa paling berkesan bagiku. Kamu meremehkan siapa? Direktur Lin, hati-hati. Luar biasa. Lin Fan, bos hidup santai ini dalam beberapa hari saja mendapatkan kekayaan miliaran, tapi dalam waktu singkat, dihamburkan hampir habis. Ini mungkin pesta kekayaan paling semena-mena dalam sejarah bisnis. Sudah kubilangkan, kekayaan yang bukan milikmu pasti akan pergi dengan kecepatan yang sama. Seperti Lin Fan sama sekali tak paham apa itu manajemen. Dia cuma main-main dengan uang. Nah, sekarang game over. Ini lebih mirip sebuah penghancuran diri yang seperti seni pertunjukan. Perusahaan Lin Fan bisa IPO sebenarnya sudah suatu keajaiban, dan keajaiban seringnya tak bertahan lama. Sayang sekali, apa orang seperti kami tak punya uang dan kuasa, seumur hidup cuma jadi pekerja keras? Apa sebenarnya uang? Imbalan atas kerja keras? Atau satu-satunya tolok ukur kesuksesan? Suamiku meski kehilangan uang, tapi dia tak pernah kehilangan jati dirinya. Dia hanya bertanya pada zaman ini. Dengan caranya sendiri, kita bekerja mati-matian cari uang untuk hidup atau untuk dikuras habis oleh hidup? $100 miliar sudah di tangan. Tapi kenapa aku tak sebahagia yang kubayangkan? Ada apa? Terlihat tak senang sekali. Sayang. Katakan, apa aku melakukan kesalahan? Dulu aku kutuk kapitalis penghisap darah, kutuk PUA di tempat kerja. Tapi sekarang, aku jadi orang yang paling kubenci sendiri. Apapun yang terjadi, yang penting jujur pada diri sendiri. Uang hilang bisa dicari lagi, tapi kalau hidup tak seperti diri sendiri, benar-benar kehilangan segalanya. Selamat tuan rumah, makna hidup santai telah dipahami. Hidup santai bukan lari, tapi pilihan sadar atas hidupmu sendiri. Tugas baru dirilis. Pengalaman profesi santai terbaik Satpam. Durasi 7 hari hadiah tugas, pikiran jernih. Tuan rumah saat membuat sebelum keputusan apapun akan selalu pilih yang benar. Sejak lulus dan mulai bekerja, ini tempat yang pernah saya tinggali paling nyaman. Lagi bikin perusahaan bangkrut. Apa saya tidak cocok untuk bekerja? Sudahlah, saya lebih baik kembali dan bergaul dengan teman saja. Sepertinya saya tetap harus rapikan kandang babi saya. Lanjut beternak babi. Paman, di sini masih rekrut satpam tidak? Anak muda, masih muda. Sehat walafiat, apa saja bisa dilakukan. Harus jadi ini. Paman, lihatlah, Anda jadi satpam di usia 60, saya jadi satpam di usia 20. Hemat 40 tahun jalan memutar. Anda mengerti tidak? Sepertinya Tuan Lin kita sudah cepat beradaptasi dengan peran barunya. Hanya pilihan karir ini memang agak di luar dugaan semua orang. Sepenuhnya dalam dugaan saya. Seperti dia yang ambisius tapi tidak realistis, tidak mau maju, hanya bisa curang.
Sama sekali tidak mungkin berprestasi dalam karir. Sekarang perusahaannya gagal didirikan, dia terpaksa jadi satpam kecil. Dari sudut psikologi perilaku, Lin Fan tidak mampu menanggung rasa gagal berwirausaha yang membawa perasaan terpuruk. Jadi dia memilih pekerjaan yang hampir tak perlu mikir, paling rendah, untuk mengasingkan diri. Ibu Zeng, menurut Anda, pilihan karier Lin Fan ini kompromi pada masyarakat? Pekerjaan tak ada tinggi rendahnya, cari uang dengan kemampuan sendiri. Ada masalah apa? Bos bangkrut cari kerja lagi, ujung-ujungnya jadi satpam. Meski begitu, sedih juga lihat Lin Fan. Dulu begitu sukses, sekarang malah pergi jaga pintu. Percaya Lin Fan sudah mendapat pelajaran dari masyarakat, akan memperbaiki sikapnya yang bermalas-malasan. Soal apakah dia mampu jadi satpam. Kita lanjut tonton. Jaga menara, pada ngapain sih aku? Cepat. Itu. Oh, bagus. Terima kasih. Aduh, jadi satpam juga segini malasnya, luar biasa. Pemilik biasa pasti marah. Kok Om ini gak bereaksi sama sekali? Buka pintu aja malas. Kalau malas sampai segitunya, ya sudah tak tertolong. Cepatan. Nak. Bukan maksudku. Kerja jadi satpam juga harus serius. Kerja jadi satpam juga harus serius. Sikapmu ini asal-asalan banget. Satpam kompleks ini, gigi mereka semua belum tentu sebanyak gigiku. Jangan banyak maunya, ada orang, ku dengar, kasih dia kartu akses, itu udah bagus. Aduh. Aku bikin konsentrasiku buyar, kalah deh. Aku ingat kamu, lain kali jangan mau masuk. Nak, kamu ini cari kerja di pabrik yang benar. Gaji bulanan 6-7 ribu, dikasih 5 asuransi dan 1 dana. Lebih baik daripada jadi satpam. Bang, parkiran luar penuh, tolong dong. Biar masuk parkir bentar. Ini, Bang. Makasih. Ha. 5 asuransi dan 1 dana, mana sekuat ini? Dia, laci ini buat apa? Kayak warung kecil. Angin tidak baik, ini tidak pantas. Satpam kecil begini, terima barang banyak dari penghuni. Ini masalah moral. Profesor Son benar, satpam memang tugasnya jaga pintu. Kamu biarkan kendaraan luar parkir di dalam kompleks, itu tidak menghormati semua penghuni. Dulu kalian bilang suamiku bermalas-malasan, sekarang dapat sedikit keuntungan, lalu tidak suka. Ini kan temnyet otak kiri serang otak kanan. Kak Satpam, aku kurang jago nyetir. Parkirannya agak sempit. Bisa bantu aku parkirin? Boleh. Kebetulan nggak ada kerjaan. Makasih ya. Sudah diparkir, tapi... Tapi apa? Kakak ganteng banget ya. Jago lagi nyetirnya. Kucingku bisa salto ke belakang. Kakak, mau ikut aku pulang buat lihat? Lihat kan, sudah kuduga. Orang macam ini gampang banget tergoda. Sedikit godaan saja langsung ketahuan aslinya. Nona Zeng, sudah kubilangkan, orang berkarakter seperti dia pasti akan bermasalah. Perbedaan psikologis yang besar, dia butuh pengakuan dari luar untuk mengisi kekosongannya. Dan tindakan wanita pemilik rumah ini kebetulan memenuhi rasa sombongnya. Bahaya. Lin Fan, kalau kau berani ikut dia pulang, aku akan membuatmu merasakan caraku. Yang... Mbak. Laki perempuan jaga jarak. Kamu sudah menikah? Aku sudah menikah. Aku sangat mencintai istriku. Jadi, maaf ya Mbak. Jadi nggak bisa lihat kucingmu yang bisa salto ke belakang. Tapi... Mbak, servis pindah mobil 300. Makasih, bos. Aduh astaga, udah dibilang nggak boleh yang nggak boleh. Kamu ini anak muda, kok keras kepala banget ini peraturannya. Pak, tolonglah.
cuma pesanan ini, biar saya masuk kalau telat bakal kena denda. Om, kalian berdua main tai chi di situ ya? Xiaolin, aduh cepetan sini. Aduh lihat nih anak muda sekarang. Udah lagian hujan. Masuk dulu ke dalam. Ayo. Coba cerita, ada masalah apa? Anak muda sekarang harus dijelasin baik-baik. Gue sampai capek ngomong. Dia tetap nggak dengerin, cuma mau nyelonong masuk. Terus bawa barang lagi nekat mau masuk antar makanan. Sekarang kompleks ada peraturan. Kurir makanan nggak boleh masuk. Gue suruh taruh di rak depan. Dia nggak mau. Bro, peraturannya memang begitu peraturannya. Ya, nggak ada cara lain. Mas, saya juga nggak mau gini. Tapi yang pesen makanan ini bilang, kalau nggak diantar sampai lantai atas, dia kasih ulasan buruk. 1 ulasan buruk 50.000 loh. Saya tiap hari kerja keras kehujanan. Dapat berapa sih? Sejamet itu, gini aja, telepon dia, biar saya denger dia bilang apa. Halo, udah sampai belum? Lama banget sih, cepat bawa ke atas, nanti saya kasih ulasan buruk. Saya kasih ulasan buruk dan komplain. Pak, peraturan kompleks, kami melarang kurir masuk. Bagaimana kalau... Peraturan apaan? Saya pesan makanan, kamu harus antar sampai depan mulut saya. Kalau nggak, buat apa saya bayar? Kalau nggak naik dalam 10 menit, ulasan buruk. Bang, izinkan saya masuk. Saya harus menghidupi keluarga. Itu. Sini, makanannya taruh saja di sini. Biarkan dia ambil sendiri. Soal ulasan buruk, jangan khawatir. Nggak bisa. Kalau saya taruh di sini, pasti dia kasih ulasan buruk. Kalau begitu, denda 50 yuan ini sudah pasti dipotong. Saya nggak percaya. Telepon dia sekarang. Saya yang bicara. Udah cukup belum? Mau dimaki ya? Kamu teriak apa? Cuma kamu yang punya mulut. Saya itu, satpam kompleks. Kamu tahu nggak, yang antar makananmu hari ini adalah seorang tunarungu, penyandang disabilitas. Demi ongkos kirim receh ini, dia harus menderita sebesar apa? Kamu ganggu penyandang disabilitas. Nggak kasihan? Tuli tunarungu. Pesananmu mana? Sekarang sudah ditaruh di depan pos satpam. Kalau mau makan, cepat turun ambil. 5 menit kalau nggak turun, langsung kuberi ke anjing. Terus, kalau berani kasih bintang setengah, langsung kucetak 100 selebaran besar. Kutebar luas-luas perbuatanmu nindas kurir tunarungu yang hebat ini. Biar semua warga kompleks tahu kelakuanmu. Jangan-jangan. Wah, gimana sih ini? Aku nggak tahu kok. Maaf, aku turun ambil sekarang. Bintang 5. Pasti bintang 5 penuh. Oke kalau gitu. Taruh sini aja bang. Aku pergi dulu, makasih, bang. Nanti kalau ketemu orang sinting kayak gini, jangan sungkan, oke? Hujan nih, bawa payung ini. Xiaolin, kamu hebat banget. Aksi Lin Fan yang tuli bisu ini sungguh menggelikan dan menyebalkan. Menipu pemilik rumah, memalsukan fakta. Inilah yang dia sebut kejujuran. Sama sekali tak punya etika profesi. Mengandalkan cerita bohong sebagai cara menyelesaikan masalah. Itu energi negatif. Itu berbuat sembarangan. Dari sudut pandang psikologi, ini adalah tipe khas kepribadian konfrontatif. Intinya adalah sangat kekanak-kanakan dan tak bertanggung jawab. Kalau berpegang pada nalar dan menaati aturan, justru membuat orang yang berusaha tertindas. Aku lebih dukung Lin Fan. Penipuan macam ini. Bayangkan, kalau bukan suamiku, pengantar makanan ini bakal diperlakukan seperti apa oleh pemilik rumah itu. Dia melindungi seorang pengantar makanan yang tak bersalah, juga membuat pemilik rumah tak masuk akal itu. Belajar menghormati. Kupikir suamiku tak punya salah sama sekali. Kata-katamu bagus. Mengapa orang jujur harus ditindas? Lin Fan bertindak tepat. Walau caranya agak licik, tapi untuk menghadapi orang macam ini harus begitu. Dukung Lin Fan. Dukung Lin Fan. Ikut. Mas Satpam. Geser mobil 300, tunjuk jalan 50, cari parkir 500, scan QR atau tunai. Bukan, aku bukan mau geser mobil. Aku mau tanya, apa kamu berminat mengerjakan pekerjaan sampingan lain? Sampingan. Aku kelihatan seperti orang yang perlu kerja sampingan? Kerja utama saja sudah sibuk. Gaji dibayar harian sejumlah ini per hari. 200. Nona, kamu pikir aku kekurangan 200 itu? 2.000 per hari tenang pasti legal. Cuma jaga ayahku sebentar. Dia agak pemarah, perawat sebelumnya semua diusirnya. Kurasa kamu spesial mungkin bisa berhasil. Harap tuan rumah coba profesi baru, perawat, hadiah misi tubuh kebal racun. Kaku. Hadiahnya keren banget, kaya plus sehat. Ini modal sempurna untuk hidup santai. Cuma perlu pergi tiap sore 3 jam temani bicara saja.
Utamanya matanya tidak nyaman. Hatinya sesak. Mata tidak nyaman. Tuna netra. Berarti aku bermalas-malasan dia juga tak lihat. Bagus. Aduh. Cantik sifatku ini suka menolong orang aku, memang suka ringan tangan uang bukan masalah. Meski 2 rupiah sehari pasti ku bantu. Bagus sekali. Ini alamatnya. Besok sore jam 3 bisa? Tenang. Serahkan padaku. Sudah kukatakan ratusan kali, tidak perlu perawat. Kenapa kalian tak mau dengar? Ayah, Seumur hidup jadi tentara, selalu keras kepala. Aku tak perlu dilayani. Kau cari saja 100 orang tetap kuusir semua. ayah. Aku sibuk kerja setiap hari. Benar-benar tak ada waktu temani ayah. Ayah sendirian di rumah aku juga khawatir. Lagi pula usia ayah sudah lanjut. Mata juga tak bisa lihat. Kukatakan sekali lagi, aku bukan orang buta. Aku bisa urus diri sendiri. Kalau kau cari perawat lagi, aku tak anggap kau anakku. Pergi. Keluar. Veteran yang pensiun dari medan perang, mudah kena penyakit lama. Orang macam ini biasanya sangat keras kepala, sulit dilayani. Kerja satpam yang enak tidak diambil, malah mau jadi perawat. Bukannya cari kerjaan, tapi cari masalah. Lin Fan waktu dulu kerja sales, sedikit saja tak adil langsung tak terima. Aku jamin, kalau dia masuk rumah ini dan tetap bersikap sekeras itu, dia pasti langsung berbalik pergi. Ayahku temperamennya keras. Kau maklumi saja. Kalau dia memaki kau anggap tak dengar. Tak sempat lagi aku harus berangkat kerja. Ayahku kuserahkan padamu. Tolong, mengalahlah pada ayahku. Kalau benar tak tahan ingatlah gajimu. Hai. Dia tipe orang yang, kalau bisa tahan 1 jam, aku ganti marga dia. Sebelumnya, hidup Lin Fan terlalu mudah. Menurutku, harus biarkan kakek di dalam rumah ini, menghancurkan kepribadian dan harga dirinya. Baru dia akan sadar, cari uang tidak mudah. Betul sekali. Banyak orang diperlakukan buruk bos soal gaji, tapi tetap sabar dan tahan malu, berjuang keras. Orang seperti Lin Fan harus cari orang keras untuk menghilangkan sifat buruknya. Kurasa Lin Fan langsung kabur. Ini cari masalah sendiri. Keluarga ini tetap tak paham Lin Fan, banting tulang demi uang, tunggu kehidupan berikutnya. Orang ini tampaknya sulit diajak bergaul. Suamiku bisa merawatnya dengan baik. Keluar. Saya tidak perlu perawat. Kamu tak mengerti. Paman Zhou, Anda sangat pemarah. Wah. Keramik Jing Dezen ini kelihatannya pecah benar-benar. Ah. Bukan urusanmu. Kalian sekarang, pergi segera. Jangan paksa saya usir kalian. Baik. Tapi, Paman Zhou, barang ini Anda sendiri yang jatuhkan. Harus Anda yang bersihkan. Lihatlah air di lantai ini dan pecahan keramiknya. Kalau nanti Bapak tersandung dan jatuh, betapa tidak pantasnya. Kau berani bicara seperti ini padaku? Memang kenapa? Paman Zhou, aku tidak seperti orang lain. Aku tak akan memanjakanmu hanya karena kau tak bisa melihat. Aku bukan orang seperti itu. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Dia menyuruh seorang kakek yang buta total membereskan rumah sendiri. Ini perbuatan manusia. Ini merawat atau menyiksa. Tindakan Lin Fan sangat berbahaya, bisa memancing amarahnya, menyebabkan konfrontasi psikologis yang lebih parah. Nyonya Zeng, apakah cara tenel Lin Fan ini agak terlalu keras? Mungkin dia hanya tidak ingin memperlakukan Paman Zhou sebagai seorang pasien yang perlu dibantu segalanya. Ini perawat atau musuh. Paman, cepat pukul dia dengan tongkat. Kasihan Paman. Bayar untuk disiksa. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Paman Zhou, bukannya matamu tak bisa melihat, kok sekarang telingamu juga tidak berfungsi. Paman Zhou, maksudku, kamu sendiri yang membuangnya. Kamu harus belajar membersihkannya sendiri. Ini prinsip yang anak kecil pun paham. Kamu pasti paham, kan? Dengar, apa sih omongan ini? Ini namanya menyulut luka lama. Sebaiknya Paman tunjukkan lagi watak kerasnya dulu untuk mengajari si anak muda yang tak tahu diri ini. Emosi hampir meledak, konflik siap pecah. Lin Fan sedang main api nih.
Perawat sebelumnya semua memperlakukan aku seperti boneka porselen. Bicara pelan-pelan. Bertindak hati-hati. Mereka pikir aku ini orang tak berguna. Tapi anak muda ini. Paman Zhou, aku di sini. Lihatlah, Paman punya tangan dan kaki, cuma menyapu lantai. Masa tidak bisa? Bocah. Baik. Kamu lihat baik-baik ya. Kalau sampai terluka, aku tidak terima. Iya. Di depan Paman, ada area yang luas. Wah, sapunya rapi sekali. Paman Zhou, jangan-jangan pernah sapu ranjau ya? Iya. Sangat rapi. Paman Zhou pelan-pelan ya. Nah, sekarang meja ini dilap seperti ini. Sedikit lagi. Paman, hebat sekali. Lihat lantai yang Paman pel, yang Paman sapu. Lalat saja jatuh di sini bisa langsung bercabang. Tentu saja. Waktu aku jadi tentara dulu naik tank, tembak sasaran, lintas alam. Mana ada yang bukan juara 1, menyapu lantai kecil ini. Pantas saja Pak Tua. Anda tahu ini namanya apa? Ini namanya elit, apapun yang dikerjakan caranya rapi. Kita menyapu lantai saja bisa keluar gerakan taktis. Coba lihat, Pak. Kita ini lantai sudah disapu. Meja juga sudah dilap. Kebetulan di sana masih ada baju kotor Anda. Bagaimana kalau sekalian saya bacakan petunjuk penggunaannya? Lalu kita langsung beri mesin cuci. Perintah tempur. Enyahlah kau. Aku memang tidak bisa melihat, tapi kupingku tidak tuli. Perlu kau bacakan petunjuk buatku. Lihatlah ini. Kacau. Ini tidak pantas sama sekali. Ini sebenarnya siapa yang merawat siapa? Dia mengira dirinya majikan. Menyuruh seorang tua yang buta kedua matanya melakukan pekerjaan rumah sendiri. Dia, kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Dari tindakannya sendiri memang ada risiko keamanan. Tidak patut ditiru. Tapi menurut saya, emosi Pak Zhou justru jadi lebih tenang. Mungkinkah dia tanpa sengaja menemukan suatu cara yang membuat Pak Zhou merasa berharga? Tidak mungkin. Jadi Profesor Zhao berpendapat cara ini meski berisiko, mungkin ada efek tertentu. Efek. Omong kosong ini jalan sesat. Merawat orang tua harus dengan penuh perhatian dan sepenuh hati. Tidak boleh seperti dia, curang dan mengalihkan tugasnya ke orang yang dirawat. Nat, aku mau ke toilet. Kakek, di rumah sendiri, ke toilet kok perlu ditolong? Aku tidak bisa lihat. Keluar, belok kanan, langsung sampai. Aku tidak bisa lihat. Aku lupa soal itu. Bukan. Tapi kakek dulu naik tang, juga tidak perlu penunjuk jalan. Sekarang ke toilet, perlu dituntun? Masa sih? Kalau tersiar kabar, malu dong, kakek. Di mana muka kakek? Omong kosong. Siapa suruh tuntun? Aku bisa. Hati-hati, kakek. Kakek. Aduh. Lihat semua. Inilah akibat buruk metode ekstrim Lin Fan, provokasi. Dia menganggap keselamatan orang tua sebagai mainan. Kalau sampai jatuh, siapa yang bertanggung jawab? Ini jelas-jelas penyiksaan. Kali ini dia benar-benar terlalu jauh. Bangun malam hari sudah merupakan waktu rawan bagi lansia, rawan kecelakaan bagi lansia. Dia tidak membantu, malah memicu lansia dengan kata-kata hingga terjadi kecelakaan. Apapun niat awalnya, hasil ini sangat berbahaya dan tak bisa diterima. Nona Zeng,
Insiden ini sangat serius. Apakah menurut Anda, tindakan Lin Fan agak kurang tepat? Lin Fan pasti tidak sengaja. Ia hanya ingin dengan caranya sendiri, mendorong Paman Zhou mandiri. Dan setelah jatuh, langsung ditolongnya. Masih membela. Ini bukan lagi bermalas-malasan, ini jahat. Benar, kasihan sang kakek. Perawat ini harus dipecat. Harus dipecat. Kek. Setiap hari gelap-gelapan di rumah, bosan nggak? Mata buta. Bisa ngapain? Mau coba yang seru? Gimana kalau kejar matahari? Kejar matahari. Gimana caranya? Kau lagi cari gara-gara ya? Besok kau tahu. Dijamin seru. Para pemirsa, keadaan darurat. Lin Fan dan Tuan Zhao Huai hilang. Kami juga tidak bisa menghubungi. Lin Fan, Nona Zhao juga sedang pulang-pulang. Hilang. Lihat, sudah kubilang, Lin Fan ini adalah orang berbahaya. Apa dia menculik Pak Zhou? Pergi dengan paksa. Ayah, Lin Fan, kau bawa ayahku kemana? Kalau terjadi apa-apa pada ayahku, aku takkan berhenti. Di internet, Lin Fan menculik lansia. Pencarian perawat malas Delal langsung trending. Netizen yang awalnya bercanda, berubah marah dan khawatir. Kecaman terhadap Lin Fan mencapai puncaknya. Para penonton, Tian Lin Fan dan Tian Zhao Wei telah hilang kontak selama 3 hari penuh. Dari situasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Khawatir. Sekarang aku curiga ini kejahatan terencana. Kejahatan. Lin Fan ini, sikapnya aneh, tanpa batasan. Semua perbuatannya sebelumnya, persiapan untuk kejahatan. Bahkan, akibat yang lebih buruk, aku sama sekali tidak berani bayangkan. Dari sudut pandang psikologi kriminal, Lin Fan mengalami perbedaan besar dari Ipo langsung bangkrut. Saat ini dia mudah sekali mengembangkan kepribadian antisosial. 3 hari ini cukup untuk terjadinya hal-hal mengerikan apapun. Nona Zheng, menurut spekulasi 2 profesor, apakah Anda juga khawatir suami Anda melakukan hal buruk? Tidak. Aku sama sekali tidak percaya, Lin Fan. Dia mungkin tidak bisa diandalkan, mungkin dia bertindak aneh, tapi hatinya selalu baik. Lebih baik dari siapapun, aku tak percaya dia akan berbuat hal yang menyakiti Paman Zhou. Cepat lihat, sudah kembali. Kemana saja beberapa hari ini? Ayah baik-baik saja. Aku hampir mati ketakutan. Kalian sebenarnya pergi kemana? Lin Fan, bagaimana bisa kau membawa ayahku pergi tanpa izinku? Siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa? Kau dipecat. Pergi sekarang juga. Ayah memukulku? Aku memukulmu. Memukulmu masih ringan. Berdasarkan apa kau memarahinya? Aku ayahmu bukan bebanmu. Bukan juga makhluk yang harus dikurung dan dirawat hati-hati. Tanggung jawabmu? Menganggapku tuli dan buta. Dirawat seperti boneka. Kau beri aku makan dan minum. Pernahkah kau tanya apa keinginanku? Ayah, bukankah aku khawatir kesehatan ayah terganggu? Kalian hilang 3 hari, kau tahu betapa khawatirnya aku. Aku orang normal. Tak perlu kau khawatirkan. Kau tahu, ucapan anak ini bisa bikin orang naik darah. Tapi dia tetap menganggapku manusia. Dia melihatku sebagai orang tua yang punya lengan dan kaki, punya sedikit sifat keras kepala, dan masih sedikit berguna orang yang melihatku. Kau? Bertahun-tahun ini, sudahkah kau jalankan kewajiban sebagai anak? Aku ini demi kebaikanmu. Demi aku. Biarkan aku membusuk di rumah ini. Dengar ya, kamu tahu anak ini, bawa aku kemana akhir-akhir ini. Kami ini pergi mendengar laut, menemui teman seperjuangan lama, pergi ke tempat yang belum pernah kukunjungi. Dia ini. Bahkan mengajariku menyetir. Menyetir? Ayah, matamu tidak bisa melihat bagaimana menyetir. Kamu gila, mengajari ayahku yang buta menyetir mobil?
Kami sudah menyetir. Paman sangat berbakat, langsung lulus. Tidak percaya. Aku tunjukkan. Paman Zhou, pelan-pelan. Aduh, ayah. Kamu tidak boleh pergi. Itu bahaya. Aduh, lepaskan. Ayah hari ini akan tunjukkan padamu. Aku bukan orang tak berguna. Paman, ayo naik mobil, tunjukkan subjek 2, biar dia lihat apa itu tua tapi masih perkasa. Para penonton, gambar yang kita lihat sekarang sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan. Lin Fan ternyata sedang mengajari Bapak Zhou Huaiyi menggerakkan kendaraan. Perilakunya ini telah melampaui batas keamanan. Ini adalah pengabaian yang ekstrim terhadap nyawa. Tak kenal hukum, sungguh tak terkendali. Pembawa acara, cepat hentikan tindakan gila ini. Ini terhadap Pak Zhou adalah kejahatan. Pak Zhou, kalau sampai terjadi sesuatu, Lin Fan akan bangkrut pun takkan bisa mengganti rugi. Gila, benar-benar gila. Lin Fan sudah sepenuhnya terhanyut dalam logika pemberontakan yang dia bangun sendiri. Benar-benar lepas kendali. Nona Zeng, apa pendapat Anda sekarang? Apakah Anda juga merasa tindakan Lin Fan mungkin agak terlalu berisiko? Dia tak akan main-main dengan keselamatan Pak Zhou. Hati-hati, sayang. Jangan sampai terjadi apa-apa. Lin Fan gila ya? Sangat menakutkan. Kalau terjadi sesuatu pada kakek itu, bagaimana ini? Pak Zhou, bagaimana rasanya? Kursi kulit asli ini lebih nyaman daripada ranjang kerasmu kan? Iya. Jangan gugup. Sabuk pengaman harus dikencangkan. Ayo. Tarik napas dalam-dalam. Ya. Sama seperti waktu kita latihan di tanah lapang dekat ujung desa dulu. Anggap saja setir di depan bapak ini setir mobil. Sebagai tuas kemudi tang yang bapak kendarai dulu ini stabil kok ya haha. Dasar anak muda, banyak bacot. Aku dulu naik tank saja nggak takut. Apalagi cuma mainan kecil ini gampang sekali. Iya. Kita ini cuma perlu tenang saja, jangan khawatir. Kecepatan kita ini sebenarnya nggak jauh lebih cepat dari sepeda. Sekarang Bapak dengarkan arahan saya. Di sebelah kanan Bapak ada tuas transmisi. Geser ke bawah. Iya gigi D. Nah, sekarang, kaki kanan Bapak injak pedal gas. Yang di sebelah kanan itu, sentuh perlahan. Pelan-pelan. Kita jalan perlahan ke depan. Nah, iya. Pertahankan. Bagus sekali. Paman Zhou, lihat Bapak menyetir. Sempurna. Aku bisa nyetir di jalan. Hei nak, kamu lihat. Aku bukan orang cacat, aku bisa nyetir hahaha. Astaga, ya ampun, Lin Fan benar-benar mengajari kakek itu menjalankan mobil. Ini jelas melanggar aturan, sangat konyol. Sungguh tak terbayangkan, kakek. Itu dari hati senyuman yang tulus. Lin Fan benar-benar mengubah kakek. Aku hampir menangis. Mereka sungguh mengejar mimpi. Tabah meski cacat. Kakek hebat. Para penonton, ini pasti program ini sejak tayang perdana paling mengguncang dan mengubah juga paling menghangatkan hati. Kelompok program kami setelah diskusi darurat memutuskan undang Bapak Lin Fan, minta dia segera datang ke studio kami. Mari dengan tepuk tangan meriah sambut Bapak Lin Fan. Aduh. Cukup meriah ya. Sepertinya kalian belum cukup direpotkan oleh si pemalas ini ya. Lin Fan, kamu bikin aku kaget. Kamu tahu tidak, jangan lagi begini nanti. Sayangku. Ngapain takut? Suamimu ini beruntung, panjang umur dan banyak rezeki. Dan Paman Zhou kita masih kuat meski tua. Kerjasamanya hebat. Pasti akan baik-baik saja. Suamiku, kamu tak akan marah padaku karena tak berdiskusi lalu ikut program ini kan? Aku takut kamu terlalu stres, jadi pikir cari uang lebih untuk bantu meringankan. Tidak marah. Masa saya marah? Aduh, kamu kan istriku. Keputusan apapun yang kamu ambil, pasti untuk kebaikanku. Lagi pula, kalau bukan karena keputusan bijakmu, siapa yang tahu Lin Fan bisa sehebat ini? Lin Fan, tolong serius sedikit, tindakanmu barusan sangat berbahaya. Kamu mempertaruhkan keselamatan Pak Zhou. Kenapa kau lakukan ini? Profesor Sun, ya, saya tidak suka dengar perkataanmu. Menurutmu, Paman Zhou hidup hanya untuk bernapas dengan aman? Ataukah hidup dengan bahagia? Saya ajak dia jalan beberapa hari. Dia tertawa lebih banyak daripada beberapa tahun terakhir digabungkan. Terus, lihat, apa saya sampai buat Paman Zhou rontok rambut. Saya akui, hasilmu terlihat baik. Tapi,
Keselamatan jiwa di atas segalanya. Tindakanmu ini tidak bertanggung jawab. Paman Zhou tidak butuh pengasuh yang mengurusnya sampai ke hal terkecil. Dia butuh apa? Dia butuh seorang teman yang bilang, kamu masih bisa. Generasi mereka lahir dari medan perang, berjalan melewatinya. Jiwa lebih penting daripada hidup dan mati. Nah, Lin Fan, sekarang di internet, banyak yang kasih kamu label. Mereka bilang kamu raja bermalas-malasan, ahli hidup santai. Bagaimana pendapatmu tentang label-label ini? Bermalas-malasan, hidup santai. Di mana saya rebah, yang saya lawan bukan kerja keras, tapi persaingan tak berguna. Logika sampah yang bilang susah, lelah, itu salahmu sendiri, yaitu budaya yang tak anggap orang sebagai manusia, tapi sebagai sekrup atau bahan bakar. Budaya perjuangan omong kosong itu. Kita, semua orang, setiap hari, berjuang mati-matian cari uang, bersaing sampai botak. Bukankah tujuannya akhirnya bisa hidup sesuai keinginan sendiri, dengan leluasa dan bermartabat? Inilah pemahaman saya tentang hakikat bermalas-malasan. Terima kasih.